Jika Anda paham artikel ini maka kita tidak lagi terjebak polemik yang menghabiskan energi untuk berpikir apakah bumi itu bulat atau datar dan lebih dari itu. Apa itu? Logika ilmiah. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak, dikurangi. Fahami, berkat pertolongan logika ilmiah, inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah dan lebih aman, manusia dalam menjalani kehidupan. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Logika alamiah sebagai bentuk kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Logika ilmiah telah mempertajam pikiran serta akal budi. Sedang logika terbalik memandang sesuatu jauh melampaui batas lahiriah, sebut saja dengan sudut pandang ruhiyah spiritual. Dan fahami bahwa ber-spiritual, itu beda dengan ber-agama. Karena ber-spiritual, itu wilayah pribadi manusia dengan yang maha segalanya, di atas praktika ritual dogmatis yang bukan hasil produk manusia atau komunitas. Ia menggunakan kekuatan ruhiyah atau spiritual, kebersihan nurani, ketajaman iman, sebagai kacamatanya. Dalam ajaran asli Nusantara yang populis ditemukan kata bernama Dharma. Ini dijalankan dalam Gama Tirta, maka ranahnya tidak hanya ranah agama, tapi juga ranah spiritual, yaitu igama dan ugama. Ranah kata agama ini menjadi batasan dangkal yang terjadi pada proses berspiritual manusia dan menjadi dogma membatasi pemahaman dan berperilaku juga mengenal kepada yang Maha Tunggal itu sendiri. Kewajiban masuk dalam agama ini telah resmi dibakukan oleh negara dengan konsep dasar mengakui adanya Tuhan yang monoteisme, bukan politeisme atau ateisme, seperti sekte-sekte yang ada di India. Maka saat ini jika terjadi intervensi transnasional harus dibendung. Mari kita cermati lagi. Orang yang biasa menggunakan logika, ini tidak semata mengandalkan akalnya yang terbatas, tapi berusaha berpikir menyambungkannya dengan yang tidak terbatas. Pencapaian kerja fikir tentang alam berdasar tafsir kitab suci apapun, adalah upaya pencapaian usaha yang mendekati benar, asalkan kita tidak menafsirkan di atas tafsir terdahulu, agar tidak terjebak dalam pemaknaan sesaat, masuk dalam kesimpulan dangkal tafsir di atas tafsir. Oleh karena itu, istilah hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi, ketidaktahuan, menjadi mengerti, begitu juga memahami kitab suci. Benar, mengerti, memahami alam dan penciptanya untuk melakukan kerja sadar melakukan hidup sesuai hukum ketetapan jagat raya dan isinya, sinkron antara cipta rasa karsa manusia dan alam jagat raya, buana alit dan ageng. Pada saat ini kebenaran kitab suci yang oleh sains diakui. Kebenarannya dalam mengungkap fakta alam tengah mengalami pendistorsian melalui cara menjungkir balikan fakta kitab suci, seolah dibenturkan dengan sains. Hasil akhirnya orang tergiring masuk pada area anti-Tuhan, melalui alat sains sebagai medianya. Ini kerja propaganda, konspirasi global, yang anak panahnya difokuskan tepat pada area di mana manusia, yang sudah sejak dahulu telah berkonsep percaya pada Yang Maha Mutlak dengan sebutan Hyang, di masa terdahulu disebut Hyang Widi Tunggal. Melakukan sembah kepada Hyang, dua kata menjadi satu kesatuan kalimat utuh. Sembahyang, kata ini sudah ada lama di Nusantara sebelum ada yang bernama agama. Telaah selanjutnya, post hoc ergo propter hoc, bahasa Latin untuk setelah ini, oleh karena itu karena ini, adalah sebuah kesesatan logis penyebab berbagai dipertanyakan, yang menyatakan, sejak peristiwa Y mengikuti peristiwa X, peristiwa Y pasti disebabkan oleh peristiwa X. Hal ini sering disingkat menjadi hanya post hoc.
Hal ini agak berbeda dari kesalahan, cum hoc ergo propter hoc, di mana dua hal atau peristiwa terjadi bersamaan atau urutan kronologis tidak signifikan atau tidak dikenal, juga disebut sebagai penyebab palsu, korelasi kebetulan, atau korelasi tidak sebab akibat. Post hoc adalah kesalahan yang sangat menggoda karena urutan temporal tampaknya integral kausalitas. Kesalahan terletak pada datang ke suatu kesimpulan hanya berdasarkan urutan peristiwa, daripada memperhitungkan faktor-faktor lain yang mungkin menyingkirkan sambungan peristiwa tersebut. Bentuk pola hoc fallacy post dapat dinyatakan sebagai berikut. A terjadi, maka B terjadi. Oleh karena itu, A menyebabkan B. Ketika B tidak diinginkan, pola ini sering diperluas secara terbalik. Menghindari A akan mencegah B. Contoh mudah. Saat matahari terbit, pastilah ayam berkokok. Tapi ketika ayam berkokok belum pasti sang matahari akan menjadi keluar untuk terbit. Contoh kasus yang lain. Hasil penelitian membuktikan bahwa, bentuk patung orang duduk sila adalah prosesi kontemplasi spiritual leluhur Nusantara, yang diikuti oleh Siddhartha Gautama. Bukan berarti semua candi yang ada patung ini adalah beliau yang terlahir di India juga ajarannya. Sesuatu ajaran yang dianut suatu bangsa, harus ada yang membawa. Pertanyaan mudahnya yang juga tidak ada jawabnya adalah, kapan, siapa yang membawa ajaran India itu ke Nusantara dan apa konsep dasar ajarannya, monotheism, polytheism, atheism, tanda tanya besar. Lebih luas lagi berpikir dan berlogika, dan jika Anda paham tulisan di atas maka dipastikan tidak ada lagi polemik yang menghabiskan energi untuk berpikir apakah bumi itu bulat atau datar. Yang kemudian dikhawatirkan tergelincir masuk dan bekerja dalam mempromosikan usaha dari sebuah skenario besar. Pada pemahaman, anti Tuhan. Juga, menafsirkan sesuatu di atas, tafsir, sebelumnya, yang menjadikan semuanya, tafsir, di atas, tafsir. Berpikir, antitesis, lepas dari, tafsir, di atas, tafsir, lepas dari, nama, dan, bentuk, mengantarkan kita keluar dari, belenggu, kerangkeng, pemikiran dan pemaknaan sesaat, dogmatis tanpa dasar masuk dalam, samudera kesadaran semesta, membawa kedamaian diri dan jagat raya. Maka kembali pada pemahaman original budaya jati diri bangsa Nusantara akan lebih baik daripada menerima, dogmatis, serta theism, dari luar, dan yang lebih penting adalah menjaga intervensi budaya dan pemikiran dari bangsa luar yang harus kita bendung. Ketahuilah bahwa, leluhur kitalah yang mewarnai 3/4 muka bumi, di antaranya tanah India. Ajaran yang dibawa mendasari lahirnya 3 ajaran di sana. Ini fakta akademik bahwa, sejarah tidak pernah bohong, kepentingan penulisanlah yang menjadikan catatan sejarah menjadi bohong. True Back History of Indonesia. Exploration dan Research, by Tagar Santosaba, Revisionis History. Info e-book dan diskusi 085156424774.